Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Oke, hari ini Bu Guru ingin bercerita. Apa ya cerita kali ini? Wah, sepertinya menarik sekali. Hari ini Bu Guru Hasanah ingin bercerita tentang kisah si belang, si botak, dan si buta. Sudah mendengar ceritanya? Belum. Oh, belum. Baik, kali ini Bu Guru ingin bercerita. Disimak ya. Oke, baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, yaitu pernah bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, yaitu si belang, si botak, dan si buta. Nah, kali ini si belang ini dia mengalami kulit yang sangat jelek, menjijikkan, bau, sehingga tidak ada teman yang mau bermain dengan si belang. Nah, oleh karena itu kemudian Allah ingin menguji ya sejauh mana orang ini bisa bersyukur kepada Allah. Nah, akhirnya Allah utus malaikat untuk datang ke tempat yang bertubuh belang. Nah, akhirnya malaikat datang ke rumah si belang. Hai si belang, apa yang kamu sukai? Lalu si belang menjawab, aku ingin sekali warna kulitku indah, lembut, halus, dan tidak bau. Akhirnya malaikat tersebut mengusap tubuh si belang. Maka lenyaplah semua yang ada di tubuh si belang tersebut menjadi halus, lembut. Saat itu malaikat bertanya lagi, apa yang paling kamu sukai, hai si belang? Aku ingin seekor unta. Baiklah, kata malaikat. Makanya si belang diberikan seekor unta yang sedang hamil atau bunting. Akhirnya malaikat kembali berkata kepada si belang, semoga Allah memberi keberkahan dan rahmat olehmu. Kembali kita kisah ke si botak. Kembali malaikat diutus oleh Allah mendatangi si kepala botak tadi. Begitu juga si kepala botak. Dia sedih sekali karena teman-temannya mengejek si botak yang tidak mempunyai rambut. Akhirnya si botak bersedih karena tidak ada teman-teman yang mau bermain dengan si botak. Ketika itu malaikat menghampiri si botak. Bertanyalah si botak, siapa itu? Malaikat menghampiri. Apa yang kamu sukai, hai si botak? Aku ingin kepalaku tumbuh rambut dan di tubuhku jadi indah dan rambutku jadi bagus. Baiklah, kalau kamu ingin mempunyai rambut yang bagus. Malaikat pun mengusap kepala si botak tersebut. Maka tumbuhlah rambutnya. Jadi bagus rambutnya, jadi ikal, hitam, dan tampan. Nah, akhirnya malaikat bertanya kembali kepada si botak tadi. Nah, akhirnya si botak ini ditanya oleh malaikat, hai botak, apa yang kamu sukai? Aku mau binatang sapi. Oh, binatang sapi. Baik,
akan aku berikan sapi tersebut. Maka Allah mengabulkan permintaan dari malaikat untuk si botak tadi, yaitu seekor sapi yang bunting. Lalu malaikat berkata, semoga kamu diberkahi. Pergilah malaikat kembali ke tempat yang satu lagi yang belum kita temui. Siapa ya? Buta. Oh iya, si buta. Lalu malaikat menghampiri si buta. Ya, si buta berjalan dengan menggunakan tongkat. Dia tidak bisa berjalan seperti manusia layaknya. Dia kesulitan untuk pergi kemana-mana. Akhirnya dia lebih senang duduk, diam, merenung. Sampai-sampai temannya pun banyak yang mengejek dengan si buta tadi. Akhirnya malaikat datang menghampiri si buta. Hai buta, kenapa? Aku sedih. Aku tidak bisa melihat. Padahal aku ingin sekali melihat keindahan yang Allah ciptakan. Saking sedihnya si buta, malaikat pun bertanya kepada si buta, apa yang kamu inginkan si buta? Aku ingin sekali melihat. Aku ingin sekali mataku bisa melihat. Aku ingin melihat ciptaan Allah yang indah. Aku juga bisa melihat pemandangan yang indah. Juga bisa melihat pemandangan yang indah dan juga teman-temanku. Maka malaikat pun memberikan usapan di kedua mata si buta. Karena dari Allah memberikan rahmatnya dan memberikan pengabulan atas doa-doanya, maka terjadilah mata si buta menjadi apa? Menjadi melihat. Alhamdulillah, akhirnya si buta bisa melihat. Bersyukur si buta tersebut karena dia bisa melihat. Lalu malaikat bertanya lagi, hai si buta, apa yang paling kamu sukai? Aku mau seekor kambing saja. Baiklah, kalau kamu memang menyukai seekor kambing. Allah mengabulkannya. Lalu malaikat pun memberikan seekor kambing yang bunting atau berapa sedang hamil, yang di dalamnya ada seekor kambing. Ya, setelah itu sekian lama, akhirnya si belang dan si botak dan si buta bertahun-tahun beranak pinak semua peliharaan binatang ternaknya. Si belang mempunyai banyak binatang apa tadi? Binatang apa sih belang? Binatang onta. Ontaknya berkembang biak banyak. Dan si botak mempunyai binatang sapi. Sapinya juga berkembang banyak sekali. Itu juga si buta punya binatang kambing yang banyak. Alhamdulillah, ya. Pada suatu hari malaikat ingin menguji, ya, sejauh mana si belang, si botak dan si buta itu menepati janjinya. Datanglah malaikat ke tempat si belang. Aduh, tolong aku butuh makan, kata malaikat yang menyerupai manusia. Tolong aku belum makan. Hei, sedang apa kalian? Kata si belang. Aku butuh makanan. Bolehkah aku minta seekor untanya? Tidak bisa. Aku sudah susah payah bekerja, jadi aku tidak bisa memberikannya. Pergilah kamu. Malaikatnya diusir dengan si belang tadi. Akhirnya malaikat pun itu melihat kejadian tersebut. Berarti pemuda si belang tidak bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah. Karena dia sudah mengingkari janji, maka berubahlah yang tadinya wajah si belang tadi
ganteng, cakep, kulitnya mulus, berubah menjadi belang kembali. Karena dia sudah mengingkari janji, tidak mau bersedekah, tidak mau memberi fakir miskin. Nah, kita kembali ke tempat pemuda yang kepalanya botak. Malaikat pun juga berubah menjadi manusia. Dia menyamar seperti manusia, lalu dia menghampiri ke tempat pemuda yang berkepala botak. Akhirnya sampailah di tempat pemuda yang berkepala botak. Aduh, bisa aku minta makan? Hari ini aku belum makan. Apakah saya bisa minta makanan daging sapi? Bekerja, jangan minta melulu. Aku di sini bekerja. Kalau kamu mau, kamu harus bekerja. Tapi aku sangat lapar sekali. Aku butuh makanan. Tidak, pergi kamu dari sini, kata si botak tersebut. Akhirnya karena dia tidak menepati janjinya si botak, dia tidak ingat waktu dia susah ketika kepalanya botak. Dia pernah berjanji ingin memberikan sedekahnya, tapi ternyata dia ingkar janji. Akhirnya Allah memberikan balasan bagi orang yang ingkar janji dengan kembali lagi yang tadinya kepalanya berambut ikal bagus, kembali lagi menjadi botak. Ya, itulah kisah dari si botak. Sekarang Bu Guru kembali lagi kisah yang tentang apa tadi yang belum dicat? Bermata buta, dia tidak melihat. Tapi kali ini berbeda, ya. Si buta ini, ya, dia sedang asik mengembala seekor kambing. Tiba-tiba ada malaikat yang menghampiri si buta tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah aku singgah di rumahmu? Silakan, kata si buta. Bolehkah saya minta seekor kambingnya? Silakan, boleh. Ambil. Mana yang kamu mau? Kalau memang kamu membutuhkan, ambillah. Ambil, kata yang buta tadi. Akhirnya karena dengan rasa syukurnya si buta itu senang memberikan sedekah kepada orang tersebut yang menyamar jadi pengemis. Sebenarnya pengemis tersebut adalah malaikat yang menguji para hambanya yang si belang, si botak dan si buta. Akhirnya karena dengan keramahan dan keikhlasan si buta, maka si buta Allah berikan rahmat dan keberkahan yang banyak. Dan akhirnya si buta ini hidup dengan bahagia karena dia bersyukur